لنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل آمين يا رب العالمين. Sama kita hormati guru kita Al-Habib Zain bin Abdul Rahman Al-Abbas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesehatan kepada beliau, Allah permudah segala urusannya, berpanjangkan usianya. Dan yang kami hormati juga Ustaz kita, guru kita Ustaz Ahmad Badrullah beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan, Allah mudahkan segala urusan, berpanjangkan usianya. Mudah-mudahan apa yang beliau niatkan untuk orang tuanya, mudah-mudahan segala penyakit yang sedang diderita orang tuanya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Dan khususnya kita juga yang hadir, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Amin. Hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Punya utang piutang Allah gampangkan bayar utangnya. Amin. Mudah-mudahan segala cita-cita kita dipermudah oleh Allah. Amin. Dan tidaklah ditutup usia kita, melainkan kita dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan adik-adik yang hadir pada malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah di malam kita masih bisa duduk di majelis taklim, kita masih bisa duduk di pengajian, karena nanti di hari akhir paling sebelangsak-belangsaknya orang, yaitu siapa? Orang tuh ada dua nanti yang bakal rugi di akhir-akhir. Ada yang belangsak, ada yang paling belangsak. Kalau belangsak doang mah cuma gambar kita. Belangsak bagaimana modelnya? Belangsak dia ini punya istilahnya di daerah dia pengajian, cuma dia sibuk sampai luar biasa, saking sibuknya nggak bisa tuh hadir pengajian. Itu belangsak juga tuh. Sebagai manusia yang butuh kepada ilmu agama, apalagi majelis taklim itu jalan pintas biar diampuni dosa, biar dipermudah urusan. Amen. Diluangin waktu hadir majelis taklim. Kalau nggak ada di waktu apa yang nggak bisa meluangkan waktu hadir majelis taklim, nanti di hari akhir bakal jadi orang yang belangsak. Itu yang pertama. Ada yang kedua, orang paling belangsak banget. Siapa itu mereka? Orang yang dikasih waktu luang, dia punya waktu luang, nganggur atau lagi prek, cuman dia nggak mau hadir majelis taklim. Padahal ada waktu luang, itu dia tidak dimanfaatkan sama dia. Padahal Allah kasih tuh waktu luang. Kata ulama atau kata riwayat, dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yang sering lalai manusia dengan dua nikmat. Apa? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kalau udah sibuk mah susah gitu Pak, katanya. Susah namanya kita punya kerjaan, punya apa. Cuman kalau udah punya waktu luang, itu digunain hadir majelis taklim. Ya, walaupun tadi sesibuk apapun kita, tetap kita harus cari waktu kita untuk nyempetin lah bahasanya. Tapi kalau apalagi ada waktu luang, cuma tetap nggak mau ngaji, itu tadi disebutkan bakal jadi orang yang paling belangsak nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, maka sedikit kita ulas tentang bacaan burda. Itu masuk ke pasal kedua, yang mana tadi kita baca bareng-bareng. Yang awal kalimatnya itu, fa inna ammarati bis-su'i ma ta'adat min ja'liha bi nadiri syaibi wal hara'i. Di sini beliau di pasal kedua, setelah di pasal pertama beliau itu bicara kepada dirinya. Dari awal sampai akhir nih, pengarang burda siapa? Jangan sampai kita baca burda tiap malam Selasa nggak tahu nama pengarang burda. Siapa namanya? Syekh Muhammad Al-Busairi. Syekh Muhammad Al-Busairi, itu nama beliau. Beliau dari awal itu ngomong sama dirinya sendiri. Aku perlu kesah apa beliau ini istilahnya, bahasa kemarinnya kita jelasin ngegombal. Istilahnya bahasanya itu bahasa anak mudanya gombal. Istilahnya kata-kata syair lantunan untuk Rasulullah. Dia kan tidaklah mengalir air mata ini katanya kecuali karena mengingat apa seseorang yang ada di Madinah, yaitu Rasulullah. Pokoknya itu luar biasa ungkapan rasa cinta dan rindu beliau. Di dalam burdah ini beliau tuangkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah beliau istilahnya menyampaikan daripada kerinduannya, keluh kesahnya kepada Nabi, maka di pasal kedua ini
beliau menasehati dirinya sendiri, yang pada hakikatnya ini nasihat buat kita semua. Apa kata beliau? Fa inna amarati bisu'i ma ta'adat, katanya. Fa inna amarati, sesungguhnya amarati, hawa nafsuku ini, bisu'i ma ta'adat, sudah sering berbuat buruk, ma ta'adat, sehingga tidak bisa menerima nasihat, min jahliha, karena kebodohannya, binadiri syaibi wal harami, padahal udah diingetin di diri saya dengan apa? Syaibi wal harami, dengan umur saya yang semakin hari semakin tua, yang maaf yang nih rambut saya nih udah ada ubannya. Itu kan teguran dari Allah. Umur kita semakin tua, rambut kita semakin memutih. Beliau ini ngomong sama diri sendiri. Ya Allah, bahasanya nih, ya Allah, katanya, nih saya ini udah kebanyakan dosa. Imam Busairi ngomong begitu sama dirinya. Bayangkan ini ulama besar, ini ulama orang soleh, cuman beliau itu apa namanya, i'tiraf. Beliau mengaku, ya Allah, hamba ini punya kesalahan banyak, punya keburukan banyak, sehingga dengan keburukan itu ya Allah, saya udah gak mau dengerin nasihat lagi karena kebodohan saya. Makanya orang yang maaf Pak, ini nasihat beliau ngomong sama diri sendiri, cuman pada hakikatnya nasihatin orang. Apa maknanya? Kalau orang udah sering berbuat maksiat, itu apa? Telinganya nggak mau lagi dengerin nasihat orang. Dengerin nasihat orang aja nggak mau, apalagi apa dengerin nasihat ulama aja nggak mau, guru nggak mau, apalagi orang biasa nggak mau dia dengerin nasihat, karena terlalu banyaknya dosa sehingga hati dia keras. Lebih keras dari batu. Kalau batu masih bisa kali dibongkar, dipecahin, kena air dikit-dikit. Tapi kalau udah hati gelap, naudzubillah min dzalik, tinggal nunggu hidayah dari Allah. Tapi kalau nggak ada hidayah, susah ngajak untuk kebaikannya, susah. Makanya mumpung kita ada umur, ada sehat, Allah kasih sama kita, sempetin tadi untuk selalu mendengarkan nasihat. Karena ini kabar buat kita semuanya. Kalau kita senang dengerin nasihat agama, dipegang ucapan ulama, berarti alhamdulillah masih ada nih Allah, masih beri kesempatan kita untuk jadi orang yang baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau kita udah dengerin nasihat ulama, hati kita bawaannya enggan, hati kita bawaannya nolak. Apaan sih ya? Nasihatin mulu dari orang tua. Nah, kalau dia perasaan seperti itu, hati-hati, berarti ada noda di hati kita. Kudu dibersihin pakai rinso. Rinsonya istighfar, cuma baca istighfar. Nggak bisa juga pakai backlin. Backlinnya apa? Udah hadir majelis taklim biar cepat diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beliau ngomong sama dirinya sendiri. Jadi aku ini sudah banyak dosa, hawa nafsuku itu selalu ngikutin hawa nafsu yang buruk, sehingga aku tidak bisa mendengarkan nasihat-nasihat agama lagi. Maka di sini ulama menjelaskan, katanya hawa nafsu itu ada bagiannya. Kita manusia nih semuanya kan ya? Manusia kan punya hawa nafsu, punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu di dalam kitab sini dijelaskan ada beberapa. Yang pertama apa? Al-lawamah, nafsu buruk ini, nafsu yang buruk, nafsu yang jelek, nafsu yang jelek. Nafsu yang jelek ini bagaimana? Ini kita semuanya punya tuh nafsu yang jelek. Nafsu yang selalu ngajak yang punya nafsu itu kepada kemaksiatan, anak muda khususnya. Iya kan? Apa ini katanya nih? Aduh, ini enak banget nih kayaknya nih. Aduh, malam-malam begini udah deh tidur aja. Ini gak ngaji. Wah, enak banget nih kayaknya main game nih. Wah, sambil selimutan. Oh kan? Ini gak ngaji. Ini nafsu yang buruk. Namanya nafsu lawam. Nah, ini Allah ciptain semuanya. Cuman ini kita diuji sama Allah. Mana nih orang-orang yang mau saja jadi orang yang benar? Berontak, kata Imam Al-Habib Abdul Al-Haddad, inna nafsa kaslanah, identiknya nih kita punya nafsu itu males, apalagi sama kebaikan. Padahal kita tahu itu tuh baik. Ngaji, siapa sih orang yang ngatain ngaji itu nggak baik? Semuanya orang ngaji itu pasti baik. Kecuali ajarannya sesat, ya kan? Kecuali dia bilang sholat 5 waktu nggak wajib. Ini pengajian sesat gitu. Semua pengajian rata-rata baik. Kita semuanya paham ini ngaji baik. Makanya berontak, kata Imam Haddad, ayo ajak tuh hawa nafsu ente biar terbiasa dengan perbuatan yang baik. Kalau hawa nafsu kita nggak diajak sama perbuatan yang baik,
pasti apa? Ini hawa nafsu bakal ngajak kita kepada perbuatan yang buruk. Yang gak manfaatnya, apalagi naudzubillah, ngajak kepada kemaksiatan. Yang gak manfaat aja kurang baik, misalnya apa? Main game kira-kira dosa kan? Enggak, cuman jangan sampai lupa waktu. Giliran sholat, giliran disuruh orang tua, kudu mau. Main 24 jam, ntar otaknya beku, udah kayak robot, kayak bebek gigi. Iya kan, ngomong aja, saya mau pergi dulu. Itu ada tuh cerita beneran, kisah nyata. Orang nih berbulan-bulan, beneran nih makanya sering main game. Berbulan-bulan dia kerjanya main game mulu, orang Jakarta. Sampai otaknya beku, diobatin yang Ustaz. Sampai itu dibekam, ini otaknya nih, sampai kepalanya dijitakin gak sakit, soalnya udah beku, nggak kerasa. Tes ntar dijitakin sakit nggak tuh? Kalau udah sakit tadi udah beku. Kalau dijitakin udah nggak sakit, itu beku otaknya. Itu sampai dibekam, dikeluarin darahnya sama pamannya, nggak ada. Dikeluarin tuh darahnya, sampai udah kayak hati ayam, kental, hati ayam, kenyal. Apa namanya darahnya keluarin? Itu udah ya kayak robot. Makan aja udah disuruh. Ayo makan. Ayo tangannya ini pegang nasi, angkat nasinya. Disuruh. Ya Allah. Masukin ke mulut. Kalau nggak disuruh nggak mau kan? Udah kayak robot, kudu disuruh-suruh. Ibaratin ada tombolnya, pencet dulu tombolnya. Nauzubillah min dzalik. Itu gara-gara berbulan-bulan dia main HP terus. Nauzubillah. Hati-hati, main game boleh, cuman tahu waktu. Apalagi dari disuruh orang tua baru mau. Nah itu nafsu yang buruk tuh, ngajak kepada sesuatu yang gak ada manfaatnya. Yang gak manfaatnya aja sekiranya kita kudu hindari, jangan sering-sering. Apalagi perkara yang haram. Makanya kita sibukin nih. Pengajian di mana nih? Ustaz Ahmad Batullah hadir. Pengajian di mana nih? Habib Zaid hadir. Pengajian di mana lagi? Insyaallah hadir. Harus dibiasain nih nafsu buruk kita dilawan. Kalau nafsu buruk kita udah dibiasain dilawan, bakal kita punya hawa nafsu yang kedua, yaitu nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang membawa orangnya itu kepada sesuatu yang baik terus. Ibarat ini orang udah biasa sholat 5 waktu, kalau datang aja nih bawaannya udah gak tenang. Ya udah aja nih. Minimal kita manusia dengar azan itu ada perasaan pengen sholat, walaupun nggak sholat di awal waktu, khususnya anak muda lagi, bapak juga sih. Kalau dengar azan udah ada nih, cuman gawean masih nanggung nih, atau jaga toko, atau lagi di bengkel masih ada pelanggan, nggak apa-apa layanin dulu. Cuman yang penting hati kita, diri kita, di nafsu kita niat pengen sholat. Baru nanti udah kelar pelanggan segala macam masih jam berapa yang lohornya? Oh baru jam 2 boleh sholat aja 2. Bahasa kasarnya yang setengah 3 sholat boleh nggak? Boleh, kan belum masuk asar. Cuman pahalanya beda sama orang sholat di awal waktu ya. Bisanya daripada nggak bisa mending sholat atau lupa bablas. Zuhurnya masuk asar jadi bodoh. Jangan sampai udah kagak sholat cuman kagak dikodok. Coba jangan keseringan dikodonya. Karena orang nggak boleh ninggalin sholat tanpa sebab yang jelas. Walaupun ada sebab yang jelas seperti lupa gara-gara tadi sibuk jualan, tetap walaupun nggak dosa akan tetapi dia wajib kodok. Nah intinya hawa nafsu itu perlu dididik, perlu dibiasain kepada yang baik-baik, kepada ketaatan. Makanya kata ini nasihat yang Syaibul Haram, apa namanya, masa tua umur berkurang sama uban. Di zaman Nabi Musa kalau masalah, Nabi Musa itu pernah didatengin sama tamu. Siapa tamunya? Malaikat Israel Pak. Israel nih. Malaikat Israel tugasnya apa? Mencabutnya nyawa nih. Mau dicabut nyawanya sekarang? Nah, belum siap bilang. Pengen ngumpulin amal ibadah dulu, ya kan? Pengen bangun pesantren dulu, pengen biayain orang belajar dulu. Niat kita banyak insya Allah yang baik-baik. Maka ini Nabi Musa didatengin sama tamu malaikat Israel. Nabi Musa kaget nih. Malaikat Israel, apakah nyawamu mau dicabut sekarang? Apa kata malaikat? Oh enggak, aku pengen silaturahmi aja. Silaturahmi malaikat Israel sama Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa bilang, oh Israel, kalau nanti tiba aku nanti bakal dicabut nyawanya, nanti kasih
Bahasa gampangnya begitu, kasih alamat lah. Kasih alamat biar aku ada persiapan. Ini buat kita nih semuanya Pak, anak muda juga. Kalau meninggal gak ada hitungan umur, mau anak kecil, hati-hati dong. Mau yang muda, mau yang tua, mau yang sepuh, mau yang muda masih bayi, gak paham. Namanya umur rahasia Allah. Akhirnya apa kata Nabi Musa? Kasih kode ya, nanti ya bilang sama Allah. Kasih alamat, kalau sedikit lagi aku bakal mati. Akhirnya apa? Oh iya, pergi nih malaikat Israel, silaturahmi selesai. Akhirnya apa? Setelah beberapa tahun kemudian, malaikat Israel datang lagi. Waduh, jangan-jangan karang nih, atau bagaimana? Mau kasih kabar apa lagi nih? Malaikat Israel datang mau apa lagi nih? Aku sekarang mau nyambut nyawamu. Mana tandanya, mana kodenya? Oh nggak ada, tiba-tiba mau nyambut aja nyawa saya katanya. Apakah engkau tidak mengira katanya? Allah sudah kirim tanda-tanda atau kode kepadamu, azalmu itu akan segera tiba. Apa siapa? Apa kodenya? Masa umurmu yang semakin tua dan ubanmu yang semakin memutih. Itu tanda kuat, kode paling kuat, umur manusia akan segera habis umumnya. Cuman tidak tentu juga. Ada orang umurnya ratusan. Ada nggak? Ada. 100 lebih lah taruh. Kalau 200 sudah jarang banget. 100 lebih masih ada orang sekarang yang masih hidup. Saya punya nenek lah. Nenek adiknya, kakaknya kakek, tetehnya kakek. Itu 100 lebih umurnya. Cuma udah nggak bisa ngapa-ngapain. Di rumah doang begini. Cuma subhanallah Allah jaga di panca inderanya. Masih bisa ngenalin orang. Baca masih bisa. Ini kita kadang udah masih muda udah burem. Orang tua dulu luar biasa, makanannya dijaga, ibadahnya dijaga, sehingga di masa tuanya Allah jaga dia. Umurnya 100 lebih luar biasa, ngomongnya udah ngawur cuman yang meninggal katanya udah gak betah di dunia, luar biasa. Jangan ngomong ngawur dulu nih, Allah masih sayang sama nenek kali. Nah itu ala melihat intinya ini apa namanya banyak misalnya tanda-tanda kepada kita datang, semakin menipisnya semakin berkurang umur kita. Itu salah satu tanda juga agar kita istilahnya kudu siap-siap. Wala adat min al-fi'l jamil ikra daifin alama birasi ghairu muhtashimi. Ini maknanya hampir sama. Wala adat min al-fi'l. Aku ini tadi kan sering berbuat dosa katanya. Apa padahal kata beliau ubanku sudah memutih katanya. Umurku semakin tua. Wala adat min al-fi'l, dan aku belum menyiapkan amal baik yang banyak. Sedangkan apa? Aku tidak bisa. Apa namanya tidak sadar. Sudah ada tamu, doifin, sudah ada tamu yang datang kepadaku, yaitu apa? Kepalaku yang memutih, yaitu uban. Itu kan kotoran, tidak mau disiapin. Apalagi kata ulama, maaf ya Pak, ini kita buat nasihat semuanya. Kalau umur seseorang udah 40 tahun, anak muda Islam masih cuman harus disiapin sekarang. Ibadah juga, ibadah itu bukan orang tua doang. Cuman ini bahasa kasarnya. Yang muda ibadah juga, yang tua apalagi kalau umur udah 40 ke atas. Udah jangan terlalu banyak nongkrong, jangan terlalu banyak sesuatu yang kurang manfaat. Umur 40 tahun tuh udah banyak ibadah, kata ulama nih. Karena 40 tahun itu bayi ada banyak ulama meninggal 40, banyak orang meninggal 40. Soalnya kalau udah 40 udah burung tikar bahasanya. Udah jangan main-main lagi di dunia. Udah banyak ibadah, sedekah, ada istaklim, boleh lah ngumpul-ngumpul sama teman nongkrong segala macam. Cuma sekadarnya aja, jangan kayak masih muda. Itu khususnya yang udah 40. Cuman yang anak muda juga tetap jangan. Saya sekadarnya aja, apalagi nongkrongnya sama perkumpulan yang kurang baik. Naudzubillah ini bakal satu jenis dengan mereka. Naudzubillah min dzalik. Awalau law kuntu a'lamu anni ma wakiluhu katamtu sirran badali minhu bil katamir. Andai saja aku tahu nih, misalnya ubat umur yang berkurang ini adalah teguran dari Allah, maka misalnya aku akan menyembunyikan hal itu. Maksudnya apa? Bakal dipikok. Gak mau tua, gak mau kelihatan tua, dipikok apa nih? Cuman pada akhirnya walaupun dipikok umur itu tetap berkurang. Iya kan, walaupun operasi plastik, operasi kaca segala macam, kalau ada tetap aja umur berkurang. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, walhasil intinya ini teguran. Beliau menasihati diri beliau, cuman pada hakikatnya nasihat untuk semuanya bahwa hati-hati dengan perbuatan yang kurang baik, apalagi perbuatan yang maksiat, karena hal itu bakal apa?
mencegah kita nggak mau dengerin nasihat. Terus dinasihatin dengan beliau, ini uban, itu umur yang semakin berkurang, itu teguran dari Allah agar kita menyiapkan amal baik kita sebagai bekal di akhirat. Terakhir ada cerita, semakin kita penting, semakin kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, semakin rezeki kita dipermudah sama Allah. Itu kuncinya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Orang kalau takwa sama Allah, rajin sholat, pengajian, sedekah, berbuat baik, intinya taat, berusaha taat sama Allah, bakal apa? Yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Istilahnya uang kaget. Jadi nggak tahu nih bakal dapat uang banyak, tiba-tiba dikasih. Ada nggak? Ada, banyak ceritanya. Cuman ini ada satu hikayat. Hikayat bisa benar bisa bohong. Cuman hikmahnya biar kita semangat. Ternyata berbuat taat itu rezeki dari Allah dijamin. Ada orang di dalam hikayat diceritakan, dia ini taat luar biasa kepada Allah, berbuat baik, amal soleh, sedekah luar biasa. Sampai-sampai rezeki nggak ada kelar-kelarnya datang kepada dia. Dia lagi santai, lagi apa, tiba-tiba ada yang datang. Ente fulan bin fulan ya? Oh iya. Bapak ente fulan kan? Iya. Ibu ente fulana kan? Iya. Saya teman orang tua ente. Dulu saya pernah punya janji nadar, kalau kerjaan saya sukses, saya bakal biayain keluarga bapak ente. Sekarang bapak ente ada? Udah gak ada, meninggal. Ya udah ente kan pewarisnya, ente yang saya kasih, dikasih uang, dibiayain, hidupnya luar biasa. Itu kan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nanti datang lagi, nanti datang. Singkat cerita, banyak sekali harta yang tidak diduga-duga yang dia dapat. Cuman saking banyaknya harta dia puyeng. Banyak harta malah puyeng. Ada dia curhat sama gurunya. Guru, Ustaz, ini saya banyak uang malah puyeng. Saya takut saya terlena dengan harta yang banyak ini, sehingga saya nggak bisa ibadah lagi. Gimana ya saya caranya biar terhindar dari uang ini, katanya. Ini masya Allah banget, gurunya aja kaget. Ini masya Allah banget. Ya udah, ente diceritain kan banyak orang datang, nggak kenal, cuma datang ngasih duit terus. Ya udah ente pindah kampung aja, ente pindah belah sana. Enggak Ustaz, kayaknya walaupun saya pindah tetap aja ada yang datang. Kemarin saya udah coba nginep di rumah saudara saya di sono, ada aja orang ngasih uang. Luar biasa. Akhirnya apa kata guru? Ya udah. Ente pengen gak dikejar-kejar dunia lagi kan? Ente pengen tentang ibadah kan? Ibadah doang yang ente ingetin. Iya Ustaz, ibadah aja yang penting saya tenang. Secukupnya makan segala macam tersedia. Ya udah, saya ada cara, kata gurunya. Apa caranya? Nanti siang, ini zaman dulu ya kerajaan. Nanti siang sholat Jumat kamu di masjid kan? Iya, alhamdulillah di masjid. Nanti ada raja atau sholat di mana? Di masjid. Raja kan pakai mahkota ya. Nanti kata Ustaz, itu mahkota raja kamu ambil, kamu lempar. Nanti kamu bakal dipenjara. Kalau kamu di penjara, ya udah nggak bakal ada harta datang lagi kan, namanya di penjara. Bener nggak? Ya biar makan cukup, ibadah tenang, di penjara aja man. Mau nggak? Udah deh, lebih baik begitu katanya daripada saya bingung banyak harta katanya. Masya Allah. Akhirnya apa? Dikerjain tuh. Datangkan raja dengan pasukannya, biasanya bodyguard lah, pengawalnya. Akhirnya apa? Itu mahkota raja diambil, dibanting sama dia. Ramai di masjid. Akhirnya langsung dipegangin sama prajuritnya raja atau bodyguardnya. Oh ini kamu kurang ajar sama raja, kamu harus penjara, ditangkap. Di dalam dia alhamdulillah. Akhirnya kata raja, taruh. Nanti jangan mukulin dia, udah hati-hati mas, jangan dipukulin. Kenapa raja ini orang udah kurang ajar, kata prajuritnya. Mahkota raja itu dilempar. Kata raja apa? Ente lihat dulu tuh mahkota saya ada apanya. Ternyata apa di dalam mahkota? Ada kalajengking. Di dalam mahkota ada kalajengking. Makasih kamu udah nolongin saya dari sengatan kalajengking yang ada di mahkota saya. Saya tahu kamu banting mahkota gara-gara ada kalajengking. Padahal bukan. Apa kata raja? Ya udah, sebagai tanda terima kasih saya, setengah kerajaan saya bakal saya kasih kepada kamu karena kamu sudah menyelamati nyawa saya. Masya Allah, itu cerita hikayat tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam istiqomah. Yang penting kita istiqomah. Enggak peduli yang hadir berapa. Jangan lihat yang kiri kanan. Yang penting istiqomah hadir. Jangan terpengaruh sama yang gak hadir. Mudah-mudahan semua yang berkait sama Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.